Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan testimoni terhadap anak-anak saya yang barusan saja melakukan magang PPL di SMK Negeri 8 Semarang. PPL ini dilaksanakan tanggal 18 Agustus sampai dengan 22 September 2021 dengan mahasiswa Mas Cahyo Nugroho, Mas Fatihun Najah, Muhammad Haidar, dan Mas Octavian. Pada intinya untuk keempat mahasiswa tersebut penyusunan perangkat mengajarnya sudah rapi gitu ya. Dari RPP, ada Prota, ada Promes, itu sudah rapi tersusun dan sudah benar. Cuman memang belum menyesuaikan dengan kurikulum paradigma baru yang untuk kelas 10-nya. Jadi mungkin karena dapat pembekalannya hanya kelas para menggunakan kurikulum lama. Tidak apa-apa, karena ini memang kita saja para bapak ibu guru sedang belajar juga tentang paradigma baru. Kemudian untuk cara mengajar sudah sesuai dengan RPP, dari ada persepsinya, kemudian pembukaan, kemudian masuk ke pemberian materi, kemudian penutup, ada ulasannya, itu sudah benar menurut RPP-nya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penguasaan materi dan penyampaian materinya. Nah, di sini keempat mahasiswa tersebut itu masih ada kekurangan, yaitu kurang menguasai. Kurang menguasainya entah memang karena belum pernah mengajar atau memang tidak belajar tadi malamnya. Seharusnya kalau memang belum menguasai materi, malam itu belajar, atau pagi menjelang memberi materi itu belajar. Dari mana saya bisa mengatakan kurang menguasai materi? Itu dari seperti contohnya ketika memberi materi dengan menggunakan PPT, maaf saya salah, PPT. Nah, di sini terlihat keempat mahasiswa tersebut belum atau kurang menguasai materi itu dari penyampaian PPT itu dibaca. Seandainya keempat mahasiswa tersebut sudah menguasai, pasti tidak perlu membaca persis seperti yang ada di PPT. Itu aja kurangnya. Jadi hanya kurang menguasai materi saja. Kemudian untuk sikap mengajar bagus. Dari seragamnya rapi, rambutnya rapi, gesturnya sebagai pengajar, itu menurut saya walaupun mahasiswa-mahasiswa tersebut baru mengajar kali ini, tapi mereka sudah mempunyai profil atau gestur, bukan profil tapi gestur mengajar, gestur gurunya itu sudah tampak dari rapi, intonasinya juga bagus, didengar anak-anak juga enak, suaranya juga jelas sekali. Jadi sikap mengajar ada nilai lebihnya untuk anak-anak PPL PJKR ini. Pengelolaan kelas. Nah, untuk pengelolaan kelas karena ini sistem daring, jadi waktu kadang-kadang dihabiskan untuk menunggu anak-anak masuk ke Zoom atau masuk ke Google Meet. Tapi pada intinya keempat mahasiswa tersebut itu sudah bisa mengelola, sudah bagus dalam mengelolanya, dalam arti saya hanya punya sisa waktu sekian, saya harus menyampaikan persepsi, saya harus menyampaikan pembukaan, menyapa anak-anak, kemudian memberikan materi, kemudian menutup, merangkum sedikit, itu sudah bagus. Pemanfaatan waktu. Nah, pemanfaatan waktu ini menurut saya kurang, karena apa? Yaitu tadi menunggu Google Meet, kadang-kadang juga menunggu, dimatikan, tunggu nggak menyapa siswanya. Harusnya kalau pemanfaatan waktu, karena memang sistem daring, ya ada 5 anak
itu aja diajak ngobrol dulu, gimana, bagaimana kabarnya, atau itu pemanfaatan waktunya yang ada kosong 20 menit kadang-kadang karena menunggu teman-temannya berkumpul paling tidak separuh kelas, itu kurang bisa memanfaatkan. Nah, penguasaan IT. Untuk penguasaan IT, pada dasarnya keempat mahasiswa tersebut tentunya anak-anak sekarang ya. Jadi produk-produk anak sekarang itu pastilah untuk menguasai IT mungkin punya nilai lebih atau punya kemampuan lebih dari angkatan-angkatan seperti saya gitu. Jadi saya rasa cukup bagus, hanya saja khusus untuk pelajaran PJOK atau olahraga, kemarin 4 mahasiswa ini tidak mau memasukkan video, jadi video pembelajaran. Mungkin enggak atau berpikir hanya cukup diberi PPT, dikasih teori, kemudian dia menjelaskan sudah cukup. Padahal tidak. Ini masih bisa disisipkan IT video. Ya, video, cuplikan video karena memang tidak bisa praktek. Hanya itu saja kekurangannya di penguasaan IT. Jadi kemarin kekurangannya PPT-nya bagus, kemudian dia mengelola Google Meet dan sebagainya juga sudah bagus. Hanya saja di dalam pengajaran untuk memberikan karena ini ada prakteknya, sisipan video sebagai pengganti anak melihat visualnya bagaimana gerakan itu bergerak atau tangan itu bergerak, kaki itu bergerak, itu mereka butuh video. Itu aja. Saya rasa dari ulasan penyusunan perangkat, cara mengajar, penguasaan materi, sikap mengajar, pengelolaan kelas, pemanfaatan waktu, dan penguasaan IT sudah saya ulas satu persatu. Yang terakhir adalah kritik dan saran. Mungkin kritik saya mohon untuk pembekalan PPL itu, pembekalan PPL dari pihak universitas itu lebih diluaskan lagi tentang misalnya perangkat, dan paling tidak penguasaan perluasan bahwa sekarang menggunakan kurikulum apa. Nah, itu perlu diberikan pembekalan, perlu diberikan pembekalan tersebut kepada mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa masuk ke sebuah sekolah yang sekolah sudah tentunya dengan perangkat-perangkat baru, mereka sudah siap. Nah, itu aja untuk kritik saya khususnya kepada pihak universitas. Untuk mahasiswanya sendiri, kritik saya kesiapan materi. Jadi kalau memang saya mau ngajar lari jauh, saya harus punya penguasaan materi, sehingga ketika ada pertanyaan, ketika mengajar itu tidak selalu serta-merta harus melihat PPT. Begitu. Dan untuk sarannya, mahasiswanya semoga semakin bagus, karena yang sekarang saja sudah bagus, untuk angkatan berikutnya semoga lebih bagus, rapi lagi. Ini sudah rapi gitu, sudah rapi, dari rambut itu sudah benar-benar sudah bisa menjadi contoh teladan anak-anak di SMK. Begitu. Terima kasih, semoga masukan saya, kritik saya bisa membangun PPL di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.